Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Akses jalan darat terputus. Helikopter antar bantuan bencana ke Salareh Ayah Agam. Banjir dan tanah longsor landa 11 kecamatan di pesisir selatan, menimbulkan kerugian hampir 300 miliar. Pasca banjir, warga Kampung Galapuang, Padang Pariaman membersihkan rumah dan peralatan rumah tangga. Sebuah helikopter dari Padang tiba di Nagari Salareh Ayah, Kecamatan Palembayan Agam, pada Sabtu siang pekan lalu. Mendarat di lapangan sepak bola, membawa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan bantuan lainnya untuk korban bencana di daerah itu. Bupati Agam menyampaikan, sejak terjadinya bencana hingga Sabtu sore, jumlah korban meninggal terus bertambah. Diprediksi lebih dari 100 orang masih tertimbun dan membutuhkan alat berat untuk mencari keberadaannya. Ini korban yang dari Salareh Ayah, jadi sudah ketemu ini tambahan untuk hari ini 23 orang. Kemudian 5 masih ada lagi yang mau dibawa, 18 ya, sama 5, jadi 23 orang. Sementara ini baru yang hanyut. Masih ada yang tertimbun, ini diperkirakan masih ada 100 orang. Ini yang kita laporkan, 100 orang ini membutuhkan alat berat untuk menggalinya. Jadi masih banyak korban yang masih ada di lokasi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih berjibaku untuk mengevakuasi serta mencari korban yang masih hilang. Polres juga meminta bantuan tim DVI Polda Sumbar untuk mengidentifikasi korban yang belum diketahui identitasnya. Di samping itu, tim juga mendirikan posko pengaduan dan posko untuk menampung korban bencana. Personil yang lain untuk melaksanakan evakuasi. Kemudian kami mendirikan posko, baik posko pengaduan maupun posko kesehatan lainnya. Di samping itu kita langsung terjun bersama dengan Pemda, kemudian masyarakat untuk mencari korban-korban yang diduga tertimbun oleh longsoran. Dari data yang dihimpun Kominfo Agam, hingga Minggu siang, akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di 16 kecamatan di Agam, menyebabkan 87 orang korban meninggal. Korban yang hilang 76 orang, korban mengungsi 4.000 orang, dan korban dirawat 23 orang. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Bencana banjir dan longsor yang melanda pesisir selatan dari tanggal 23 hingga 29 November 2025 menyebabkan dampak luar biasa. Data rekapitulasi resmi BPBD Pesisir Selatan mencatatkan 11 kecamatan terdampak. Secara keseluruhan, lebih dari 84.000 jiwa atau 17.000 keluarga terpaksa mengungsi atau terdampak. Total rumah yang terendam mencapai 17.000 unit. Kerugian material sangat besar, ditaksir mencapai 273,2 miliar rupiah. Ini jembatan ini putus nih, ya nih putus. Kemudian masyarakat itu udah terkampung ke sini karena banyak masyarakat di sana itu. Kemudian rumahnya hancur juga ini, ya. Yaitu kita melihat sini ini segera akan kita laporkan ke pusat. Mudah-mudahan nanti kita dapat bantuan dari pusat ini. Kecamatan Lengayang menjadi wilayah dengan dampak kemasyarakatan terbesar, mencapai 28.000 jiwa terdampak serta 1 orang hilang. Di sektor pertanian, banjir merusak lebih dari 832 hektar sawah dan ladang. Kerusakan infrastruktur utama juga terjadi.
Banyak dari situ sampai ujung sana kami semuanya kena banjir loh. Ketinggiannya berapa? Ketinggian sampai sini. Sampai Ada sampai sini, ada yang sampai sini. Tergantung tinggi atau rendahnya rumahnya itu. Terus Pengungsi nggak nih? Pengungsi ada banyak, kami semuanya keluar itu mengungsi Pak. Nggak ada yang di rumah. Kami di Pondok Koroling itu yang di luar. Berapa lama ini nih kalau untuk Berapa lama dari jam 5 pagi sampai jam berapa? 4 sore Pak berhentinya banjir Pak. Sudah 3 hari dengan ini. 3 hari nanti Pak? Airnya setinggi apa Pak? Ada setinggi ini. Tinggal ya. Ini sempat mengungsi nggak Pak? Sempat mengungsi Pak, mengungsi. Yang ada rumah macam rumah kita ada sama-sama kayak sana, kita mengungsi ke sana. Karena takut juga kan, ada terlalu deras. Di Kecamatan Sutra, 11,5 km jalan rusak. Sementara, satu jembatan penting di Kecamatan Batang Kapas patah. Kerugian ternak mencapai hampir 2.000 ekor di beberapa kecamatan. BPBD Pesisir Selatan akan menggunakan data lengkap ini sebagai dasar pengajuan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah pusat. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Cuaca cerah dan banjir telah surut. Warga Kampung Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, mulai membersihkan rumah dan barang rumah tangga mereka pada Sabtu pekan lalu. Lumpur tidak hanya menggenangi halaman rumah, tapi juga masuk ke dalam rumah-rumah warga. Jumlahnya pun sangat banyak. Pemilik rumah harus bolak-balik mengeluarkan material lumpur dari dalam rumahnya. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga, pakaian maupun perabotan. Tak luput dari rendaman banjir dan lumpur, sehingga harus dibersihkan kembali. Menurut warga, banjir kali ini paling parah, karena banjir merendam daerah ini selama 5 hari lamanya, yang disertai material lumpur. Banjir kali ini lebih besar daripada banjir biasanya. Biasanya banjir di sini seperti biasa, yaitu sehari semalam sudah selesai banjirnya. Tapi sekarang banjirnya bertahan selama 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu. Kali ini paling parah Pak, masalahnya sekarang ada itu apa namanya berserta longsor kali, lumpur terlalu dalam di dalam rumah itu. Menurut Camat Ulakan Tapakis, terdapat sekitar 4.000 rumah yang menjadi korban banjir. 2 jembatan gantung rusak parah dan sekitar 3 km jalan rusak. Oh, dampaknya banyak. Rumah sekitar lebih 4.000 rumah yang rusak. Kemudian jembatan gantung ada 2 yang juga rusak parah. Tambah lagi dengan jalan juga banyak jalan yang rusak. Warga memperkirakan sedikitnya dibutuhkan 3 hari untuk membersihkan rumah mereka dari sisa banjir dan lumpur, serta barang-barang rumah tangganya untuk bisa dipergunakan kembali seperti semula. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.